Ketemu lagi dengan Ustazah Diana. Sekarang kita akan membahas mengenai vektor di ruang R3. Pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penulisan vektor dan operasi vektor. Yang terakhir kita akan membahas mengenai panjang vektor dan vektor satuan. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu panjang vektor di R3 atau di ruang. Nah, biasanya simbolnya itu adalah seperti bentuk mutlak ya. Jadi seperti ini namanya dibaca panjang vektor AB. Misalnya diberikan vektor AB dengan titik A, XA, YA, dan ZA, dan B, XB, YB, dan ZB, maka panjang vektor AB atau simbolnya seperti ini, ada seperti bentuk mutlak ya, dibaca panjang vektor AB adalah akar dari XA ditambah XB kuadrat ditambah YA ditambah YB kuadrat ditambah ZA ditambah ZB kuadrat. Maka ini adalah rumus dari panjang vektor. Selanjutnya kita membahas contoh soal dalam materi panjang vektor di ruang. Sini contoh soalnya diberikan vektor P 2, negatif 1, 3 dan vektor Q negatif 4, 3 dan 2. Pertanyaannya tentukan panjang vektor P dan Q. Maka di sini penyelesaiannya panjang vektor P berarti akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka panjang vektor P sama dengan akar dari 4 ditambah 1 ditambah 9. Sehingga didapat akar dari penjumlahan 4 ditambah 1 ditambah 9, yaitu akar 14. Maka panjang vektor P adalah akar 14. Oke, yang selanjutnya vektor Q, panjang vektor Q. Panjang vektor Q sama dengan akar, berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang di sini didapat bahwa negatif 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, ditambah 2 kuadrat itu 4. Sehingga panjangnya adalah penjumlahan dari 16 ditambah 9 ditambah 4. 16 ditambah 9 hasilnya 25. 25 ditambah 4 dapat 29. Maka panjang vektor Q adalah akar 29. Oke, yang terakhir yaitu soal nomor 2. Diberikan titik A negatif 2, 3, 1 dan titik B 1, 0 dan negatif 1. Pertanyaannya adalah ini, tentukan vektor posisi B dan panjang vektor AB. Nah, di sini Ustazah hapus dulu soal nomor 1. Kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ditanya adalah yang A, vektor posisi B. Vektor posisi B itu bisa kita tuliskan di sini ya. Vektor posisi dalam bentuk baris berarti boleh seperti ini. Seperti 1, 0 dan negatif 1. Sehingga kalau misalnya kita mencari panjang vektor B, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, sehingga didapat 1 ditambah 0 ditambah 1, atau didapat hasilnya akar 2. Lalu di sini pertanyaan kedua adalah panjang vektor AB. Berarti kita mencari dulu vektor AB-nya. Oke, vektor AB berarti tinggal pengurangannya ya, vektor B dikurang A.
Berarti 1 dikurang negatif 2, lalu 0 dikurang 3, dan terakhir negatif 1 dikurang 1. Dapat vektor AB itu 1 dikurang 2 dapat 3, 0 dikurang negatif 3, dikurang 3 didapatnya negatif 3, negatif 1 dikurang negatif 1 didapat negatif 2. Maka panjang vektor AB yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat, didapat hasilnya 3 kuadrat 9, negatif 3 kuadrat juga 9, negatif 2 kuadrat didapat 4. 9 tambah 9 18, 18 ditambah 4 didapat 22. Berarti akar 22. Maka ini adalah panjang vektor AB. Pembahasan kedua yaitu vektor satuan di ruang 3 atau R3. Nah, di sini misal ada vektor A yaitu X, Y, dan Z, maka vektor satuan yang searah dengan vektor A, dimisalkan vektor C, vektor C, maka rumusnya adalah 1 per panjang vektor A dikali vektor A, di mana panjang vektor A itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali dengan vektor A itu sendiri yaitu X, Y, dan Z. Di sini Ustazah akan memberikan contoh soal. Misalnya tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A, yaitu misalnya 2, negatif 1,4. Misalnya vektor satuan yang searah itu adalah vektor C. Di sini vektor C, maka rumusnya 1 per panjang vektor A dikali vektor A itu sendiri, maka sama dengan 1 per akar 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali oleh vektor A-nya sendiri yaitu 2, negatif 1, dan 4. Ya, kita selesaikan dulu panjang vektornya. Berarti 1 per akar dari 2 kuadrat itu dapat 4 ditambah 1 ditambah 16 dikali dengan panjang vektornya sendiri 2, negatif 1, dan 4. Maka didapatkan hasilnya itu sama dengan 1 per akar 4 ditambah 1, 5, 5 ditambah 16 didapat 21 dikali dengan vektornya itu sendiri yaitu 2, negatif 1, dan 4. Atau bisa ditulis sebagai seperti ini, 2, 1, negatif 1, dan 4 per akar 21. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk vektor kombinasi linier I, J, dan K, bisa kita tuliskan menjadi 2 per akar 21I dikurang 1 per akar 21J ditambah 4 per akar 21K. Nah, bisa kita tulis sebagai seperti ini. Oke, itu merupakan penjelasan dari Ustazah mengenai panjang vektor dan vektor satuan di ruang. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.